Hola, salam Just Talk. Kembali lagi dengan review beberapa pertandingan. Ya, gue senyum, ketawa kalau bikin video, tapi gue nggak happy dengan permainan Arsenal sampah itu. Tapi kita bahas 3 pertandingan sama update Serie A tentang apa ya? Tentang ya Serie A lagi seru aja. Mulai dari MU dulu deh, yang di awal kemarin malam match pertama itu MU kalah dari 1-0 dari Everton. Yang menyedihkan itu apa? De Gea setelah pertandingan memberikan press con bahwa dia bilang intinya kita meng-create peluang aja nggak, gimana kita mau bisa cetak gol. Dan dia kayaknya udah frustrasi karena ini bukan pertama kali. Ini bedanya Arsenal sama MU ya. Kalau MU itu punya pemain, punya pelatih sudah terbukti bagus ya, punya sistem yang jelas, tapi pemainnya tidak bisa menjalankan atau tidak mau menjalankan atau apa, gue nggak tahu. Pokoknya nggak jalan aja. Dan ini udah berkali-kali, 5-6 pertandingan kalau nggak salah, atau 5 pertandingan terakhir cuma sekali menang. Dan ini udah jauh sebelumnya, terseok-seok semenjak ke Rangnick datang. Kalau Arsenal setelah win streak, gue udah bilang, orang bilang, oh Arteta in, bla bla, 4 besar bla. Sabar, gue bilang. Gue tidak begitu impress. Karena Arteta hanya mengandalkan 11 pemain. Kalau Arsenal itu pelatihnya belum terbukti sama sekali, bukan pemainnya. Dan pemain sudah terbukti bisa bermain bagus. Buktinya berada di rank 4 berapa minggu, ya kan? Tapi itulah perbedaannya. Tapi intinya adalah ya dua match terakhir itu katrok. Kalau MU lebih lama, lebih katrok lagi. Jadi gue nggak mau bully. Sebenarnya apa yang terjadi? Kalau kita lihat MU ini turunkan, kalau dari line up-nya, ini line up kesayangannya si Ole ya. Jadi dengan central playmaker Bruno, dengan Ronaldo, Sancho, Rashford. Artinya kalau di zaman Ole kan Bruno kemana-mana membuat hanya dia yang melakukan passing dan end passingnya luar biasa. Bruno benar-benar kontribusinya gila 1,5 tahun lalu, kecuali musim ini di MU. Tapi musim ini ngedrop. Tapi apakah iya lu salahkan Bruno doang atau Maguire doang? Berapa peluang sih yang mereka dapat? Setengah ya, di awal 10 menit pertama itu Rashford lagi on fire menurut gue ya. Dia dapat berapa peluang di save? Ya lumayan lah, setengah peluang lumayan matang. Sisanya habis itu kan nggak dapat banyak peluang. Ya di menit-menit akhir ya, save-nya keren oleh Pickford. Ronaldo dapat juga syutingnya ke kiper dan lain. Tapi there is no system gitu loh. Sistem dalam arti kalau lu kuasai bola, biasanya itu lu kurung dulu kan. Lihat Liverpool sama si itulah City bermain, Chelsea juga gitu. Dikurung dulu baru passing cari kombinasi. Nah ini passing bagusnya itu cuma di belakang. Pada saat mereka dapat kesempatan atau kalau bola di sayap kan ada ruang di tengah. Dengan sirkulasi bola cepat, dengan kombinasi 3 orang lu bisa meng-create peluang. Nah ini nggak ada, semua main aman, passing ya ujungnya passing doang. Nah sekali-sekali skill individu keluar atau lebih banyak crossing. Nah ini yang untuk gue menyedihkan. Tim yang kita kenal dengan begitu banyak trofi bla 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 di bawah Ferguson, bahkan di bawah Mourinho, di bawah Van Gaal atau Mourinho. Gue kritik Mourinho itu kan murni karena dia terlalu bermain bertahan terus ngincar counter attack. Itu lebih banyak kreativitas daripada sekarang. I don't know what's going on. Kalau De Gea nggak tahu ya gue juga nggak tahu juga. Yang jelas-jelas gue agak underestimate ya, nampaknya si Rangnick ini nggak bisa kontrol ruang ganti, tidak bisa merubah gaya permainan pemain per individu.
karena terlalu banyak yang ngedrop. Nah, kalau orang salahkan Maguire lagi suwe aja kalau gue bilang. Dia apakah dia bermain jelek? Enggak juga kan. Selain own goal itu kan dia nggak bermain jelek. Jadi untuk gue sih agak nggak fair lah kalau salahkan Maguire. Lagi pula lu kebobolan cuma 1 gol loh. Lu cetak 2 gol still win the game. Ya faktanya kan enggak. Itu sebenarnya udah berapa match gue bilang ya. Kalau gue bikin review gue tanya, kalian tanya gimana ini? I don't know. Gue nggak tahu prediksinya seperti apa berjalannya pertandingan. Karena mainnya itu udah not organized, ngawur, ngandelin skill, nggak ada mental. Ya gue nggak tahu. Jadi bisa seri, bisa kalah, match lain masih bisa diprediksi lah. Kecuali MU gue bilang agak, kecuali berubah total permainannya. Jadi ya sorry, kita ngelihat aja. Bisa jadi dua-dua Arsenal MU nggak lolos 4 besar, Spurs yang lolos. Tapi gue melihat Spurs ini akan menurun juga. Santai aja loh. Oke? By the way, kemarin itu kalau gue bilang sih harusnya seri ya, lebih like. Karena Everton itu juga hancur-hancuran mainnya. Yang bilang Everton main bagus, gue bilang apa bagusnya? Passingnya jelek, Richarlison pegang bola aja nggak bisa. Kalau gue lihat mereka bermain ya layak lah ini tim masuk ke tim degradasi. Kasihan Lampard juga sih. Beruntung Pickford bagus kemarin. Kita ke Arsenal. Arsenal ini cuman kehilangan praktis 2 pemain. Karena Tomiyasu kan udah 3 bulan hilang. 3 bulan di cover sama Cedric. It's not bad. Not bad, sekali-sekali kayak minggu lalu dia main jelek banget, itu satu tim main jelek, tapi it's not that bad, oke? Nah, gue pikir lawan Crystal Palace itu kebetulan lu bisa bangkit lagi. Tapi kehilangan praktis cuma 2 orang yang baru aja hilang, yaitu Tierney sama Partey. Nah, di sinilah fans Arsenal baru sadar betapa pentingnya seorang Partey itu. Sebenarnya it's okay, nggak ada masalah juga karena sistemnya tetap sama, penggantinya 2 orang pengganti yang tetap sama. Yang gobloknya itu ya si Arteta tolol itu pasang Granit Xhaka di back kiri. 1, dia itu nggak punya speed, dia nggak bisa overlapping. 2, siapa yang mau jaga balance di tengah? Seorang Granit Xhaka loh, pemain bapuk itu bisa punya peran penting untuk Arsenal. Salah siapa? Salah Edu sama Arteta. Kenapa nggak beli pemain waktu winter? Benchnya itu paling parah itu Arsenal. Dari semua Big Six itu paling parah Arsenal. Mereka nggak berpikir kalau ada pemain cedera dan lain-lain dikira bisa ketutupi. Di depan mungkin masih iya, tapi di belakang itu very poor. Terutama di wing itu jelek banget, tipis banget. Si Tavares udah, kalau dimainin lagi itu stres. Dia nggak dimainin, gue paham. Kenapa tidak Bukayo Saka? Kalian pasti tahu Bukayo Saka itu dulu sering main sebagai back kiri. Minimal dia punya speed untuk di counter, minimal dia overlapping, bisa overlapping. Nah, di kanan itu bisa PP, oke? Bahkan bisa si Odegaard, Smith Rowe di belakang. At least lu harus main dengan 2 DM, 1 Lokonga, satunya Granit Xhaka. Karena Brighton itu salah satu tim menengah ke bawah yang dari sisi permainan itu cukup bagus. Itu gue udah bilang di preview. Harusnya Arteta tahu. Kalau dibilang layak kalah, iya layak banget kalah. Karena nggak ada balance dalam permainan sama sekali. Akhirnya di babak kedua Granit Xhaka digeser ke tengah, di sampingnya Lokonga. Cuman fighting spiritnya itu gue melihat lebih ke babak kedua. Babak kedua udah jauh lebih lumayan, but it's too late. Lu udah ketinggalan 1-0. Habis itu nggak lama kemudian 2-0. Ya, gue bilang apakah Arsenal masih bisa bersaing? Itu bisa banget, tapi tergantung betapa betapa tololnya si Arteta ini kalau pasang pemain. Sebenarnya kalau lu pasang Granit Xhaka di back kiri, si Xhaka dan Lokonga atau Elneny di tengah, everything is okay. Karena Elneny itu lebih bertahan, dan Elneny gue bilang layak diberi kesempatan lagi. Cuman ya si bangke satu itu, lu contoh gol pertama,
Midfieldnya itu kurang turun, mereka lari doang, nggak sprint. Kenapa? Karena semua attacking midfield, semua, termasuk yang ada di La Liga atau Spanyol, mereka kalau di counter balik, transisinya selalu lambat. That's why lu butuh 2 DM dengan sistem kayak Arsenal yang quite attacking mainnya. Nggak bisa salahin si Odegaard sama Emil Smith Rowe, karena memang alaminya itu begitu. Sekarang tinggal tunggu next match-nya. Itu sebenarnya gue bilang semua masih sangat terbuka. Wong poinnya sama kok sama Spurs. Ketinggalan 3 poin tapi 1 match kan. Jadi kalau itu menang kan sama. Yang penting sekarang kasusnya Arteta, dia harus pasang pemain yang benar di posisi yang benar. Ini juga yang jadi masalah dengan yang sering dialami oleh Tuchel. Tapi karena Chelsea pemainnya berkualitas semua, jadi nggak begitu kelihatan. Nah, kita ke Chelsea. Chelsea menang 6-0. Kalau kemarin skornya 10-0, itu jangan heran. Gila, si Werner itu dari menit ke-3 sampai ke-7 ya, 3-4 menit lah, 2 kali kena tiang, mistar dan tiang. Tiang kiri, mistar. Nggak lama di babak kedua kok nggak salah, kena tiang yang kanan, jadi udah komplit, dapat gelas loh. Tapi dia cetak 2 gol. Nah, 3-4-3-nya Chelsea itu kemarin berjalan smooth. Nampaknya setelah 2 kali back to back kalah, ada rasa dendam di pemain, bukan pelatih, pemain mau membuktikan bahwa mereka bisa. Dari detik awal mereka sudah agresif. 10 menit pertama dapat banyak peluang. Kebetulan defense-nya Soton sama kipernya lagi ancur-ancuran. Jadi Chelsea layak banget menang. Makanya gue harusnya 10-0 itu. Begitu baik peluang, karena pada saat pemainnya udah unggul 2-0, mereka lebih smooth mainnya, percaya dirinya lebih tinggi. Dapat nggak lama 3-0. 4-0 udah selesai, case close. Dan Soton lagi off day, sesimpel itu. It happens. Nggak ada yang salah. Emang kualitas mereka segitu. Kalau lagi bagus banget, kalau lagi off ya off. Dan kemarin itu off. Dan ini untuk Chelsea modal bagus ketemu Madrid. Tapi kalau main kayak kemarin dengan komposisi pemain, dengan sistem kayak kemarin, forget it. Lu ketemunya Madrid. Think about it. Kita ke update Serie A Juve terseok. Itu gue nonton Juve ya. Gue nonton di babak kedua sampai menit 66. Ya 10-15 menit lah. Genoa itu kan defense-nya itu agak setengah man to man lah, kasarnya begitu. Tapi ini Juve itu benar-benar harus belajar apa yang namanya organisasi. Jadi skor waktu itu 1-1. Dan setelah gue matiin, gue nonton Vlahovic cetak gol kedua. Tapi dari yang gue tonton, mungkin seperti itu berjalan pertandingan, gue nggak tahu. Tapi dari yang 10-15 yang gue tonton, yang kekurangan itu apa? Satu, organisasi. Jadi mereka berusaha sirkulasi bola, passing. Nah, di tengah itu, si Arthur itu lebih mundur ke belakang. Oke? Dybala yang harusnya supply ke Vlahovic, itu larinya kemana-mana, sampai ke back kiri, back kanan, larinya kemana-mana. Dan gak ada orang yang cover posisi dia. Kalau kita bicara organisasi, itu Pep nomor 1. Ya, lihat bagaimana pemain meninggalkan ruang, masuk ke ruang, memanfaatkan ruang. Juve organisasi itu amburadul, sehingga dengan gampangnya di cover oleh Cagliari, bukan Genoa. Dengan gampang di cover oleh Cagliari. Pada saat bola ke kiri atau tengahnya kurang, atau pada saat bola ada di tengah, nyaris nggak ada yang bisa disuplai. Sampai berapa kali dari belakang Chiellini itu langsung passingnya ke Vlahovic. Vlahovic dengan punggung di belakang gawang, dia mau gimana? Susah juga, karena Dybalanya hilang, jaraknya terlalu jauh. Mungkin dia bekerja keras ya, tapi positioningnya itu hancur. Sampai ada kejadian berapa kali 3 orang di sayap kanan. Cuadrado ada di situ, gue nggak tahu lah. Zakaria ada di situ. Zakaria juga, dia kan seorang midfield, larinya semua kemana-mana. Ya, lu kalau main kayak begini agak sulit, ketemu tim yang lebih jago ya susah menang. Ini yang gue lihat, dan gue tidak mau judge bahwa
90 menit mereka bermain seperti itu, tapi yang dari gue lihat dari sisi organisasi itu enggak banget. Itu harus dipelajari itu. Bahwa jarak antar pemain bukan 3-4 pemain ngumpul terus tengahnya kosong, terus ada orang di sayap kiri itu, lu nggak ada gunanya ada di situ. Kalau lu mau ada di sayap kan geser dulu ke tengah, terus geser lagi, biar setiap pemain yang pegang bola bisa passing, yang ada ujung-ujung crossing. Tapi sudahlah, itu yang penting Juve menang biar jaga jarak dengan Roma. Kita lihat ntar malam Inter udah menang, Napoli sama Milan bisa menang nggak? Sama Barca. Madrid sudah menang 2-0 ya, calculated win. Dan Madrid sudah berkali-kali gue bilang nggak akan dilepas lagi. Oke, kita ketemu besok. Hari ini nggak ada subtitle karena gue baru bikin, langsung gue posting. Thanks for watching.